Iya Pak, muncul Pak. Iya, Ya, Pak. Pak. Oke, jadi keterampilan berbahasa ini ada 4 ada ya, yaitu membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Kemudian kita deskripsikan dulu keterampilan membaca. Apa gitu membaca? Membaca adalah kegiatan merespon lambang-lambang cetak atau lambang-lambang tulis dengan pengertian yang tepat untuk mendapatkan informasi. Jadi membaca ini kalian sudah dapat atau kalian sudah masuk SD kelas 2, kelas 1, kelas 3. Tapi rata-rata anak zaman sekarang itu biasanya sudah TK, sudah pintar membaca. Beda dengan masaku dulu ya. Di masaku dulu itu pintar membaca pada saat kelas 3 SD. Iya, nggak tahu kenapa IQ-nya mungkin tidak terlalu cepat berkembang dibandingkan dengan IQ yang sekarang ada ya. Ya mungkin adik-adik sekalian juga pasti ada di antara kalian yang pintarnya membaca baru kelas 3 SD atau baru kelas 2 SD atau baru kelas 1 SD atau bahkan ada yang pintar juga membaca pada saat sebelum masuk TA, sebelum masuk SD. Ya, jadi tergantung IQ atau tergantung faktor lingkungan ada ya. Kemudian pemahaman, membaca pemahaman merupakan jenis kegiatan memahami isi bacaan secara mendalam. Nah, kenapa membaca ini disangkut pautkan dengan pemahaman? Ya, kalau kita membaca harus dipahami. Misalnya, karena kan sekarang serba digital deh ya. Jadi sekarang itu tidak ada gambar, apalagi adalah zamannya digital TikTok. Nah, TikTok ini menyuguhkan bukan cuma gambar, beda dengan 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu itu ya mungkin berupa di IG ya, di IG atau di Facebook itu hanya gambar, kemudian ada captionnya, kemudian kita baca captionnya, kemudian kita perhatikan gambarnya, kita sudah mengerti. Tapi sekarang lebih komplit lagi, jadi diikuti dengan caption, kemudian dilengkapi dengan videonya. Jadi orang yang tidak pintar membaca pun akan paham apa yang disajikan oleh si TikTokers ini, misalnya ya. Misalnya ada yang tidak pintar membaca, kemudian mantangin TikTok, kemudian mau memahami sesuatu, kemudian melihat video. Nah, dia kan bisa melihat video tanpa dia pintar membaca pun dia akan paham bahwasannya yang disajikan di TikTok itu adalah seperti ini. Kemudian orang yang pintar itu kalau mau memahami sesuatu, orangnya ya ada istilah sekarang saya memahami dengan mengambil jalan ninja. Jadi mengambil jalan ninja itu adalah memperhatikan komennya orang ya, misalnya apa yang disajikan video ini, apa yang disajikan video di TikTok ini. Jadi kalau kamu masih bertanya ya sudah, silakan perhatikan di komentar. Nah, kamu harus membaca di komentar apa-apa yang dijelaskan di situ. Jadi orang yang cerdas itu tidak puas dengan apa yang disajikan di video ataupun di mana ya. Jadi membaca itu memang ya harus membaca caption, kemudian menyimak videonya, kemudian memperhatikan juga komennya, komen apa. Nah, yang disajikan seperti itu di TikTok ya. Jadi membaca pemahaman itu merupakan jenis kegiatan memahami isi bacaan secara mendalam. Membaca pemahaman menuntut kegiatan mengingat agar dapat mengetahui dan mengingat hal pokok. Jadi misalnya kemarin minggu lalu saya kasih UTS. Kamu tidak mungkin menjawab sebuah soal atau satu soal kalau kamu tidak membaca dulu ya. Pasti kamu membaca dulu deh ya. Pasti kamu baca dulu apa-apa yang disajikan di soal pertama, di soal kedua, soal ketiga. Ya walaupun soalnya mungkin agak banyak deh ya, tapi ya ini kan hanya untuk menstimulus bagaimana kamu mengingat kembali materi yang saya sajikan beberapa pekan lalu. Oke, jadi seperti ini pemahaman deh ya. Kemudian penguasaan kosakata, itu harus konsentrasi. Jadi penguasaan kosakata ini, penguasaan kosakata bahasa yang masih kurang menjadi kendal dalam proses membaca. Oleh karena itu kita seharusnya memperluas dan memperbanyak pengetahuan kosakata. Misalnya kosakata apa? Misalnya kata masjid. Nah, yang betul itu kan masjid, bukan masjid ada ya. Jadi banyak media ataupun sumber berita yang menuliskan kata masjid, yang ya itu salah deh ya. Jadi yang benar adalah masjid. Sama dengan seksama. Seksama itu salah, yang betul adalah saksama. Jadi masih banyak kosakata yang beredar di luar sana yang masih salah penulisannya, namun jadi bahan konsumtif atau bahan komunikasi di lingkungan masyarakat.
Jadi harus memang dikuasai kosakata, harus penguasaan kosakata. Kemudian harus memperbanyak kosakata. Kemudian kenapa harus banyak pembendaharaan kata? Ya supaya kita tidak tersesat. Kenapa kita harus memperbanyak pembendaharaan kata? Misalnya pembendaharaan kata bahasa Inggris atau pembendaharaan kata bahasa daerah atau pembendaharaan kata bahasa Indonesia. Karena kaidah bahasa itu yaitu ada 3 deh ya. Yaitu pertama menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kedua memelihara bahasa daerah, ketiga menguasai bahasa asing. Nah, yang ketiga ini harus dikuasai oleh mahasiswa ataupun siapapun, entah itu masyarakat umum ataupun di mana. Pokoknya ini harus dikuasai. Kenapa? Supaya wawasan kamu itu ketika membaca sesuatu tidak bertanya-tanya lagi. Misalnya apa ini artinya bahasanya ya? Kok saya tidak paham ya? Nah, ini yang kita harus garis bawahi bahwasanya kamu harus menguasai 3 kaidah bahasa tersebut, yaitu menguasai berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian memelihara bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Jadi jangan tinggalkan bahasa daerahnya kalian. Jadi yang tinggal di Makassar itu ya harus memelihara bahasa Makassar. Bahasa Makassar sama dengan bahasa Jeneponto deh ya. Kemudian yang dari Pindrang harus menguasai bahasa Bugis. Kemudian yang dari Toraja harus menguasai bahasa Tai, misalnya. Yang dari Lu harus menguasai bahasa Luwu. Harus memelihara bahasanya supaya identitas kalian itu tetap terjaga dan tetap ada. Oke, jadi itu penguasaan kosakata deh ya. Kemudian konsentrasi. Konsentrasi di sini dijelaskan ketika membaca yang kurang maksimal bisa disebabkan karena situasi dan kondisi kita yang kurang mendukung ataupun minat membaca kita yang kurang sehingga proses membaca tidak efektif. Nah, siapa di sini yang masih sering membaca buku? Pasti dari 100% pasti sudah 40% ya yang masih minat membaca buku. Tapi yang sering pantangin medsos ya pasti 100% bisa semuanya ya. Yang pantangin 100% itu medsos. Kenapa? Karena medsos itu adalah sumbernya informasi. Sumber informasi kemudian bisa terhibur juga, kemudian bisa menikmati digital atau perkembangan-perkembangan apa yang digandrungi oleh seusianya kalian. Misalnya kan sekarang kan zamannya TikTok ya, deh ya. Jadi sekarang itu orang semua berkiblat ke TikTok, bukan lagi di IG. Di IG itu hanya endorsement, kemudian di TikTok itu sumber hiburan, kemudian sumber mencari informasi karena hampir semua informasi ada di situ, ada dituangkan di TikTok mulai dari informasi kedokteran, informasi tentang hukum, informasi tentang pembelajaran, semuanya ditertuang di TikTok. Jadi tinggal kamu saja yang menyerap yang mana yang positif bagi kamu dan yang mana negatif bagi kamu. Jadi yang positif saja diambil ada ya, jadi jangan yang negatif. Kemudian ini adalah bersangkutan dengan konsentrasi. Kemudian konsentrasi apa hubungannya dengan membaca? Ya, kalau membaca itu ya harus konsentrasi. Kalau mau memahami sesuatu ya harus konsentrasi. Misalnya kamu membaca dilarang masuk. Nah, berarti kamu konsentrasi. Kalau kamu masih masuk berarti kamu kurang konsentrasi deh ya kalau kamu masuk. Tapi kalau kamu tidak masuk berarti kamu konsentrasi. Nah, ini dimaksud dengan konsentrasi. Kemudian Kemudian kedua adalah penguasaan kosakata. Nah, penguasaan kosakata ini yang saya sudah jelaskan tadi ya, penguasaan kosakata bahasa yang masih kurang menjadi kendala neraca. Oleh karena itu, kita seharusnya memperluas dan memperbanyak pengetahuan kosakata, yaitu dengan cara sering membaca dan mencari kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mencari sinonim dari kata-kata. Misalnya ada teman kamu yang bahasanya terlalu tinggi. Nah, ini juga harus diantisipasi. Misalnya kamu ada di lingkungan teman kamu yang bahasanya terlalu rendah, ya kamu harus menyetarakan dengan lingkungan tersebut. Kamu jangan memakai walaupun kamu menguasai bahasa yang tinggi ada ya. Misalnya kamu menggunakan kosakata yang ilmiah sekali, kemudian kamu pakaikan di lingkungan yang notabene-nya masih tamatan SD atau tamatan SMP. Nah, bagaimana caranya supaya kamu bisa diterima di kalangan lingkungan tersebut? Ya, kamu harus menyetarakan bahasamu dengan yang ada di lingkungan tersebut. Jadi di sini kan yang tujuannya adalah komunikatif atau konsumtif atau bahasa komunikasi.
atau komunikasi yang tersampaikan. Kemudian konsentrasi ini ketika kita membaca yang kurang maksimal bisa disebabkan karena situasi dan kondisi kita yang kurang mendukung ataupun minat membaca kita yang kurang sehingga proses membaca tidak efektif. Ya, jadi setidaknya kamu itu harus memperluas wawasan ada ya. Jadi setiap hari itu banyak sekali ilmu yang disajikan di media sosial, yang penggemarnya HP, yang penggemarnya media sosial itu ya kamu harus saring di situ atau googling atau di YouTube misalnya. Kamu harus cari saring di situ. Kalau kamu malas membaca buku yang hanya disajikan dalam bentuk sebuah tulisan, ingin menikmati sebuah video kemudian lengkap dengan tulisannya ya harus menikmati sesajian yang kekinian yaitu TikTok ya. Kenapa saya katakan demikian ya? Memang apa ada yang memang begini adanya. Kita memang berkiblat di konten-konten yang mengedukasi. Nah, edukasinya itu ya membawa kita ke jalur yang positif, menambah wawasan. Kemudian motivasi, kurangnya motivasi untuk membaca. Rasa dan bosan merupakan hal yang menjadi faktor kurangnya keinginan kita dalam membaca untuk meningkatkan motivasi kita dalam membaca. Ada baiknya kita mencari buku yang menarik. Oke. Jadi yang masih suka membaca buku silakan ke Gramedia, Mall Panakukang atau Mari. Di sana itu masih banyak buku-buku atau motivasi atau sumber ilmu yang sesuai dengan jurusanmu. Misalnya jurusanmu APN ya, Administrasi Pembangunan Negara ya. Jadi kamu harus mengambil buku yang sesuai dengan jurusan kamu, kemudian kamu mempelajarinya supaya nanti kalau masuk di mata kuliah yang tersangkut paut dengan jurusan kamu ya kamu bisa vokal, kamu bisa berbicara kalau diizinkan sama dosennya. Kemudian inti bacaan. Inti bacaan di sini mengalami kesulitan mencari gagasan utama ketika membaca merupakan hal yang dapat mengganggu kegiatan membaca karena kita tidak akan tahu isi dari bacaan tersebut. Jadi setiap paragraf itu memiliki inti bacaan ada ya. Inti bacaannya apa? Ya, kamu harus perhatikan di tengah-tengah kalimat atau di awal kalimat atau di akhir kalimat. Misalnya kamu membaca sebuah paragraf, kemudian kamu malas membaca. Ya, sudah, kamu harus deteksi kata kuncinya di mana, kata kunci kalimatnya di mana. Bahwasanya kalimatnya ini seperti ini. Maksudnya dari tujuan kata kalimat ini adalah seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau ingin malas membaca, kalau malas membaca ya cukup saja deteksi kata kunci dari kalimat tersebut. Kemudian kalimat utama memiliki ciri-ciri kalimat tersebut tidak memiliki kata-kata penghubung, berdiri sendiri dan tidak menggunakan kata ganti atau tunjuk atau orang ya. Kemudian rendahnya kecepatan membaca. Nah, kecepatan membaca ini biasa tergantung orang ya. Kalau orang yang mau membaca cepat, nah di sini kan tesis saya dulu itu waktu S2 itu membaca cepat, problematika membaca cepat. Kenapa dipentingkan membaca cepat? Ya supaya menghemat waktu, kemudian membaca cepat itu juga bisa memahami lebih cepat dari isi bacaan tersebut. Tapi tidak sedikit juga mahasiswa yang masih lambat dalam membaca. Kemudian di sini tujuannya supaya kita supaya kita dituntut untuk membaca cepat ya supaya menghemat waktu dalam membaca sesuatu ada ya. Kemudian untuk kegiatan membaca cepat ada dua teknik yang dapat kita terapkan yaitu teknik pindai. Nah, teknik pindai ini adalah membaca dalam hati ya. Misalnya matamu saja yang melototi itu bacaan, kemudian kamu memindai ke otak kamu, kemudian kamu membaca dengan cepat. Nah, di sini ada dua deh ya, ada skimming dan scanning. Kemudian gerakan bibir dan vokalisasi. Nah, kalau kamu membaca bersuara, kamu akan terbiasa dan kamu akan belajar secara tidak langsung menyebutkan kata-kata dengan lantang ketika kamu bersuara. Misalnya gerakan bibir dan vokalisasi akan menyebabkan kecepatan baca turun drastis menjadi secara setara kecepatan bicara. Jadi tidak akan meleset lagi ketika kamu membaca di rumah kamu ataupun di ruang kelas ya. Ketika kamu membaca, upayakan agar bibir dan vokalisasi itu digunakan. Jangan keseringan membaca dalam hati karena kalau membaca dalam hati itu ya berarti cuma otakmu yang berpikir.
tapi tidak melatih bibir kamu. Tapi kalau melatih bibir kamu, ya otomatis ketika kamu presentasi di depan umum, ketika kamu proposal nanti atau ujian proposal, kamu tidak akan kaku lagi menyebutkan kata-kata yang ada di skripsi kamu. Karena sudah terlatih atau sudah vokal ya. Jadi bahasa kekiniannya itu vokal. Jadi orang itu yang misalnya orang yang suka demo di depan kampus itu, orangnya itu vokal sekali. Tetapi vokalnya itu di mana dulu ditempatkan, entah itu di lingkungan ekstrim atau di lingkungan kelas. Tapi rata-rata yang aktivis ini, yang vokal ya, yang vokal ini memang itu kerjaannya adalah untuk memprovokasi atau untuk mewakili suara masyarakat terhadap pemerintah. Jadi harus memang vokal. Jadi kalau kamu tidak pintar vokal ya tidak bisa jadi aktivis. Tapi kalau mau jadi aktivis ya harus vokal ya. Jadi vokal itu dalam artian apa? Harus berbicara yang lantang, kemudian berbicara dengan intonasi yang baik dan jelas. Kalau kamu ingin berbicara yang baik dan jelas ya perhatikan news anchor atau pembaca berita yang ada di TV-TV itu. Nah, di situ kamu bisa lihat karena hampir setiap hari itu ada news anchor yang membawakan berita. Nah, cara menyampaikan berita itu sungguh sangat sempurna, hampir sempurna deh ya. Kemudian keadaan ketika membaca, posisi membaca. Sikap kondisi yang baik tidak boleh sambil tiduran. Jadi kalau kamu membaca tidak boleh tiduran, tetapi hampir 99% sekarang masyarakat umum itu ketika bangun tidur yang dia pegang adalah HP. Nah, kemudian apa yang dia pegang HP, kemudian setelah dia pegang HP, apa yang dia lihat? Ya, dia lihat notifikasi apa yang ada di HP-nya, kemudian dia membaca. Nah, itu kan ini kan sudah menghapus kebiasaan ya keadaan ketika membaca. Jadi kalian ketika membaca mungkin baca buku, misalnya dilarang membaca buku dalam posisi yang tidur, posisi duduk dalam keadaan tegak, tangan berada di atas meja dan buku berada di depan mata. Ini yang tepat ada ya. Jadi ketika kamu sama dengan kalau kamu ujian akhir semester nanti, mudah-mudahan kita bisa luring ada ya. Jadi ketika kamu ujian luring nanti ya pasti posisi meja dan berada di dalam depan mata kemudian membaca teks soal UAS. Nah, ini yang berlaku bagi kaum mahasiswa, tetapi tidak berlaku bagi kaum masyarakat umum. Kaum masyarakat umum itu yang dia hanya ingin menyerap informasi yang super instan. Misalnya di Instagram itu yang dia lihat itu video sambil diikuti dengan captionnya. Nah, ini adalah informasi yang instan. Tapi beda dengan di kalangan mahasiswa itu masih dituntut untuk membaca buku. Kenapa ya? Ya karena tujuannya untuk menambah wawasan yang lebih dalam lagi berdasarkan dengan apa yang dipilihnya, apa jurusan dipilihnya, misalnya APN. Ya kamu harus mendalami tentang administrasi pembangunan negara deh ya. Jadi kamu harus pembangunan negara. Jadi kamu harus mendalami APN ini. Jadi tidak boleh hanya membaca skimming dan scanning. Jadi kamu harus mendalami supaya nanti kalau kamu skripsi atau proposal ataupun kamu sudah bekerja, ya kamu bukan mahasiswa zong atau mahasiswa yang otaknya kosong. Jadi yang cuma bermodalkan sarjana tetapi otaknya tidak terisi. Nah, ini yang kita perlu hindari ya. Jadi setidaknya dari 100% otakmu harus terisi 60% lah untuk mengetahui apa-apa yang kamu pelajari di saat kamu duduk di bangku kuliah kemarin. Kemudian kita beralih ke keterampilan menyimak. Nah, menyimak ini adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan, penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sampai bicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Jadi menyimak ini bisa tanpa menggerakkan bibir, tapi mata melotot. Ya, mata melotot ke tulisannya. Pasti itu masuk kategori menyimak. Kemudian lawan bicara kamu berbicara tentang kehidupan temannya lain. Nah, kamu hanya menyimak. Oh, ini temanku membicarakan temannya sendiri. Nah, itu namanya kategori menyimak ada ya. Kemudian permasalahan dalam menyimak ada konsentrasi,
Kemudian ada pemahaman, daya ingat, motivasi, situasi, dan kondisi. Kemudian bahasa kosakata. Jadi kenapa saya implementasikan lagi yang konsentrasi? Nah, faktor yang mengganggu konsentrasi saat menyimak yaitu situasi dan kondisi lingkungan yang tidak nyaman. Misalnya, kamu berbicara depan teman kamu di yang ramai. Nah, kemudian teman kamu berbicara sama kamu dengan suara yang minim. Nah, otomatis pasti konsentrasimu akan hilang. Kemudian pakaian pembicara. Jadi pakaian pembicara ini misalnya dosen kamu berbicara lantang tetapi tidak tahu apa yang dia omongkan. Nah, ini adalah pakaian pembicara. Jadi harus sesuai dengan konteks. Harus sesuai dengan konteks. Harus sesuai dengan intonasi apa yang dijelaskan oleh dosen. Nah, sehingga mahasiswa gampang mengerti ya. Kemudian orang yang datang terlambat. Kurangnya penguasaan kata-kata ilmu juga masuk di kategori menyimak ya. Kurangnya penguasaan ini bagian dari konsentrasi deh ya. Kurangnya penguasaan kata. Kemudian cara pembicara penyampaian materi yang kurang menarik. Solusinya yaitu kita harus senantiasa menjaga pikiran agar selalu fokus dan berpusat pada objek pembicaraan. Selain itu juga yang terpenting yaitu niat dan motivasi diri untuk diri sendiri. Kemudian pendengaran. Nah, pendengaran juga ini sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi daya tangkap kalian di saat Anda menyimak. Kalau kalian tuli ya pasti menyimaknya ya kurang sempurna deh ya. Kurangnya data dengar yang jelas dikarenakan bisingnya suasana lingkungan. Nah, walaupun pendengaran kalian sudah sempurna, tetapi kalian ketika menyimak di tempat umum ya pasti kurangnya data dengar yang baik dan jelas dikarenakan bisingnya suasana lingkungan karena ada gangguan pendengaran dan kurangnya alat yang mendukung dalam kegiatan penyampaian materi. Kemudian pemahaman. Pemahaman di sini dalam menyimak adalah hal-hal yang menjadi penghambat proses pemahaman bahan simakan, yaitu pembicara menggunakan kata-kata yang kurang baku, susunan kalimat yang tidak baik, dan kemampuan mengolah kalimat yang kurang baik. Jadi pemahaman ini ketika kamu menyimak sesuatu, kemudian bahasanya yang kurang jelas atau bahasanya bertele-tele, pasti kamu tingkat pemahaman dalam menyimak itu kurang ya, karena yang kamu simak itu cara bahasanya atau konotasi bahasanya kurang jelas. Kemudian solusi untuk hal tersebut yaitu seharusnya pembicara menggunakan kata-kata yang baku. Materi yang disampaikan harus memiliki. Jadi kembali lagi, jadi intinya komunikasinya terjalin dengan sempurna. Misalnya apa yang kamu sampaikan itu tersampaikan dengan baik dan benar terhadap si pendengar atau si penyimak ya. Kemudian daya ingat. Daya ingat yang kurang bisa menjadi penghambat dalam mengerti isi dari bahan simakan tersebut. Oleh karena itu, kita dapat mencatat poin-poin penting dari materi tersebut. Mereview catatan secara periodik. Jadi daya ingat itu kalau mau daya ingatnya dalam menyimak itu ya harus misalnya kamu mendengarkan kamu menyimak dari penjelasan materi saya tentang hari ini, tentang keterampilan berbahasa. Jadi, kamu sediakan pulpen dan kertas supaya kamu tidak terlupa, supaya kamu tidak melupakan apa yang saya baca ya, apa yang saya jelaskan ya, itu harus diikuti dengan tulisan supaya diingat selalu deh ya. Kemudian motivasi. Faktor yang menjadi penyebab menurunnya motivasi kita untuk menyimak yaitu penyampaian materi yang jenuh serta rasa malas untuk mengikuti kegiatan tersebut. Untuk meningkatkan motivasi, kita harus menguatkan tekad dan niat untuk mendapatkan ilmu. Jadi tekad kamu, meskipun bahasa Indonesia adalah mata kuliah yang membosankan ya, karena hampir setiap hari kamu menggunakan bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia ini yang menuntut kamu menyempurnakan di proposal kamu nanti. Jadi kalau kamu tidak belajar bahasa Indonesia, proposal kamu pasti akan rancu ketika kamu tidak mendapatkan ilmu-ilmu dari bahasa Indonesia di semester 1. Lagian bahasa Indonesia ini juga cuma dipelajari di semester 1, tidak kamu temukan di semester 2, 3, sampai 8. Jadi bahasa Indonesia ini cuma didapatkan di semester 1. Jadi harus dipahami baik-baik apa yang disajikan oleh dosen kamu. Kemudian motivasinya itu adalah harus menguatkan tekad dan niat bahwasanya saya harus mempelajari bahasa Indonesia. Saya harus mempelajari ejaan bahasa Indonesia. Manfaatnya adalah di saat saya proposal nanti, yaitu yang ditagi bagaimana cara penulisan yang baik dan benar dalam penyusunan skripsi.
Kemudian situasi dan kondisi ada ya. Nah, situasi dan kondisi ini dijelaskan yang kurang baik akan mengganggu konsentrasi kita saat menyimak. Berkaitan dengan hal tersebut, memperhatikan situasi dan kondisi ruangan, yaitu mengenai ketenangan ruangan. Jadi, ketika kamu melakukan Zoom ini, pasti kamu melaksanakan Zoom di ruangan tersendiri. Misalnya kamu ada di ruangan bukan di keramaian, karena kalau di ruang keramaian itu pasti kamu akan apa ya? Kalau kamu belajar di tempat keramaian ya pasti daya simak kamu akan berkurang, kondisi konsentrasi kamu akan berkurang. Kemudian ketujuh adalah bahasa dan kosakata. Bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan keadaan yang ada. Jadi sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, misalnya kalau kamu menyimak kamu ya cukup pakai bahasa yang komunikatif atau bahasa yang komunikasi yang gampang dimengerti oleh lawan bicara kamu supaya lawan bicara kamu menyimak cepat apa-apa yang kamu sampaikan. Kemudian cara memperluas kosakata seorang antara lain dapat dikemukakan melalui proses belajar. Jadi untuk memperbanyak kosakata ya harus belajar, harus menampung kata sebanyak mungkin. Misalnya pendengaran, pemahaman, daya ingat, motivasi, situasi, dan kondisi, dan bahasa kosakata, itu harus kamu pahami apa itu konsentrasi, apa itu pendengaran, apa itu pemahaman, apa itu daya ingat, apa itu motivasi, apa itu situasi dan kondisi, dan apa itu bahasa kosakata. Nah, kemudian jenis menyimak. Jadi jenis menyimak itu ada banyak ya, ada menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif ini adalah kegiatan menyimak mengenai hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Tidak perlu dibawa bimbingan seorang guru. Menyimak ekstensif itu ada 3 poin, ada 4 poin. Kemudian kita kembali ke berbicara. Nah, bagian ini juga sangat penting. Jadi keterampilan berbahasa bagian ketiga adalah keterampilan berbicara deh ya. Nah, permasalahan dalam keterampilan berbicara adalah kepercayaan diri. Nah, bagaimana cara supaya kamu percaya diri dalam berbicara? Ya harus melatih di depan cermin kamu, di depan keluarga kamu atau di depan teman-teman kamu berbicara di depan forum atau di forum formal atau di proposal kamu. Ketika kamu proposal ya kamu pasti akan berbicara di depan umum. Apalagi yang akan saksikan pembicaraan kamu adalah dosen pembimbing kamu dan dosen penguji. Nah, di sini adalah letak di mana kemampuan kamu untuk mengolah bahasa atau mengolah kosakata bahasa atau mengeluarkan pembenaran kata Anda dalam berbicara yang baik dan benar. Jadi kepercayaan diri itu perlu deh ya. Jadi meskipun kamu salah ya tetap berbicara saja. Yang penting kan pede, percaya diri. Percaya diri merupakan suatu apresiasi bagi diri sendiri. Faktor kurangnya kepercayaan diri kita yaitu selalu gemetar, tegang, kurang pengalaman, belum terbiasa terbicara, kurang persiapan dan pemalu sehingga sulit berbicara. Perlu kamu harus hapus, misalnya gemetar. Nah, bagaimana cara supaya kamu tidak gemetar dalam berbicara? Ya, kamu harus melatih diri sejak dari sekarang. Kemudian tegang. Nah, ya, sama juga dengan saya. Kalau saya berbicara depan umum, apalagi disaksikan oleh pejabat ya pasti saya akan tegang. Ya takutnya nanti adakah salah bicara, adakah kosakata yang saya salah ucap, ataukah ada konsep yang saya selipkan, atau kurang pengalaman. Jadi kurang pengalaman ini juga yang perlu harus dihapuskan. Jadi jangan pernah harus menambah wawasan dari dimanapun kamu berada. Misalnya kamu ada di mall, kamu harus menambah wawasan bagaimana cara supaya berbicara di depan umum yang baik dan benar. Kemudian belum terbiasa berbicara, ini juga harus perlu ditekankan baik-baik. Jangan meninggikan bahwasanya saya belum terbiasa berbicara. Kami saja yang jadi pemimpin di diskusi kita. Jangan, kalau kamu yang ditunjuk jadi pemimpin di diskusi ya harus membiasakan diri. Karena kalau kamu sudah membiasakan diri berarti tegang, kurang pemahaman atau kurang persiapan dan pemalu itu akan terhapuskan ketika kamu sudah terbiasa berumum. Kemudian pengetahuan.
Pengetahuan ini dijelaskan kurangnya pengetahuan tentang apa yang akan dibicarakan dapat disebabkan karena tidak rajin membaca. Jadi kalau kamu tidak rajin membaca ya pengetahuan kamu akan berkurang juga. Tetapi kalau kamu pintar membaca atau sering membaca, bukan membaca dalam artian bukan cuma membaca buku deh ya, tapi membaca misalnya membaca ponsel kamu atau membaca informasi-informasi atau membaca berita-berita. Nah, ini juga bagian dari melatih IQ kamu untuk lebih terlatih lagi dalam menangkap sebuah informasi yang penting. Meskipun di medsos itu banyak informasi yang tidak penting, entah itu informasi yang lucu, entah itu informasi yang tidak akurat, entah itu informasi yang hoax. Nah, itu semua harus kamu serap supaya terlatih ya pengetahuan kamu. Kemudian ketiga adalah cara penyampaian dan penyajian. Nah, cara penyampaian materi yang kurang baik akan membuat pendengar merasa bosan. Iya, misalnya kamu diskusi di depan umum, kemudian kamu mengimprovisasi sebuah materi, kemudian materinya itu tidak tersampaikan dengan baik, maka pendengar kamu pasti akan bosan, ya. Jadi dihindari yang seperti itu ada ya. Kemudian ekspresi yang kurang. Nah, ini juga ekspresi sangat mendukung sekali bagaimana cara supaya ekspresi kamu itu tersampaikan, bahwasanya kamu serius dalam menyampaikan suatu materi. Kemudian topik dan materi. Nah, poin keempat ini topik dan materi. Salah satu masalah dalam keterampilan berbicara yaitu materi yang disampaikan kurang menarik. Oleh sebab itu, selalu kita menyampaikan materi, kita harus pintar dan kreatif mencari topik yang sedang hangat dibicarakan di umum dan bertanya kepada yang ahli untuk menambah informasi. Jadi kalau ingin membicara suatu topik, kalau topiknya ingin menarik ya harus diikuti dengan intonasi atau gerakan bibir atau gerakan mimik wajah yang sesuai dengan topik yang kamu bawakan ada ya. Kemudian di sini untuk memilih sebuah topik yang baik, maka pembicara harus memperhatikan beberapa aspek berikut. Jadi saya baca, topik yang dipilih hendaknya telah diketahui serba sedikit. Jadi harus diketahui dulu topiknya apa ketika kamu ingin memaparkan suatu materi. Kemudian persoalan yang dibawakan hendaknya menarik perhatian pembicara sendiri. Kemudian ketiga, persoalan yang dibicarakan hendaknya menarik pula perhatian pendengar. Suatu topik dapat menarik perhatian pendengar karena topik itu mengenai persoalan para pendengar sendiri. Kemudian kedua, merupakan suatu jalan keluar dari suatu persoalan yang sedang dihadapi. Jadi ketika mengutarakan sebuah topik itu harus diketahui isi topiknya deh ya. Kemudian ada penguasaan materi. Nah, penguasaan materi juga ini sangat penting. Penguasaan materi ini adalah masalah yang dihadapi yang kurangnya memahami materi yang akan dibicarakan dan malas memahami materi. Solusinya yaitu rajin membaca buku agar dapat menguasai materi yang akan disampaikan. Jadi misalnya materi kamu tentang administrasi pembangunan negara ya, kamu harus membaca buku tentang APN supaya materi kamu tersampaikan dengan jelas, supaya wawasan kamu bertambah banyak, supaya cara penyampaian materi kamu itu tidak ngawur ataupun sesuai dengan fakta deh ya. Jadi ketika kita berbicara sesuatu itu harus sesuai dengan fakta. Tidak boleh kamu mengambil sumber materi itu hanya satu buku. Jadi harus minimal 2-3 buku ataupun sumber di internet ataupun di mana. Yang penting penguasaan materi itu harus tersampaikan. Kemudian kondisi. Pembicara harus menyiapkan diri lahir maupun batin. Suasana harus mendukung kegiatan tersebut. Sarana dalam proses berbicara harus disesuaikan dengan kebutuhan, serta menyesuaikan pembicaraan dengan keadaan yang sedang berlangsung saat itu, dan diperhatikan psikologi pendengar. Jadi penampilan itu harus dikondisikan ada ya. Misalnya kamu ujian proposal. Nah, penampilan kamu ya harus memang meyakinkan bahwasanya saya ini harus tampil nih di depan dosen ataupun di depan penguji ataupun di depan pembimbing. Ya, penampilan saya bukan cuma penampilan baju yang rapi, tetapi mimik muka kamu juga harus meyakinkan bahwasanya kamu mampu untuk mempresentasikan proposal skripsi kamu di depan dosen kamu. Jadi kalau kamu sudah yakin dengan dirimu bahwasanya penampilanmu sudah layak, ya sudah, kamu harus glow up, kamu harus pick up, kamu harus mengutamakan berbicara yang baik dan benar.
Kemudian diksi, pengetahuan bahasa. Nah, pengetahuan bahasa ini adalah pengetahuan bahasa yang meliputi bahasa pilihan kata yang tidak mudah dimengerti. Jadi, kamu harus mengemukakan bahasa yang gampang dimengerti oleh pendengar. Saya ulangi lagi, kamu harus mengutarakan suatu kosakata yang gampang didengar oleh audiens. Jadi, kalau kamu ujian proposal itu bukan cuma penguji dan pembimbing dosen yang ada di ruangan tersebut, tapi ada juga beberapa mahasiswa lain yang akan mengajukan pertanyaan jebakan terhadap kamu ketika kamu ujian proposal nanti. Entah itu 5 orang, entah itu 10 orang. Nah, itu yang harus kamu antisipasi, kamu harus menuangkan atau menuangkan bahasa yang familiar di telinganya mereka, supaya proposal kamu tersampaikan dengan baik dan benar. Jadi, jangan egois, bahasa yang terlalu tinggi. Walaupun kamu menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, tetapi pendengar kamu tidak memahami, ya sama saja materi kamu tidak tersampaikan dengan jelas. Jadi intinya bagaimana caranya supaya materi proposal kamu tersampaikan dengan baik dan jelas. Kemudian, bagian D, keterampilan menulis. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk komunikasi secara langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Permasalahan dalam keterampilan menulis yaitu misalnya ada tata kalimat, tidak terbiasa, tata tulis, motivasi, pengetahuan, kecepatan dalam menulis, dan kurang percaya diri dan menentukan top. Nah, saya lanjut pertama dulu di tata kalimat. Cara untuk menghindari tata kalimat yang tidak beraturan adalah perhatikan susunan pembahasan. Kemudian perhatikan SPOK. SPOK itu adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian diperhatikan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Atau perhatikan alinea atau paragraf. Kemudian tidak terbiasa. Menulis akan terasa sulit karena kita belum terbiasa menulis. Oleh karena itu, agar kita terbiasa dengan menulis, kita harus terus mencoba. Tulislah apa yang ada dalam pikiran kita. Jangan takut dengan tulisan kita jelek. Jangan memikirkan teori menulis. Jadi, nah, kenapa sekarang itu banyak mahasiswa yang tulisannya jelek? Ya karena memang dia hidupnya itu dia lampiaskan di media sosial. Di media sosial itu kan boleh dikatakan atau waktu kamu sekolah SMA kamu jarang menulis pakai pulpen ya. Nah, ini juga harus diantisipasi, jangan sampai kamu keseringan mengetik tugas kemudian kamu lupa bagaimana cara menulis. Nah, ini juga yang perlu dihindari. Jadi alangkah baiknya kalau kamu pintar mengetik, kamu juga piawai dalam menulis. Apalagi kalau tulisanmu bagus atau tulisanmu indah. Nah, itu ada poin tersendiri bagi kamu ya, seorang mahasiswa. Oke, kemudian tata tulis. Tata tulis yang baik dan benar itu sangat diperlukan dalam menulis karya ilmiah. Permasalahannya kita seringkali tidak mengetahui tata bahasa yang benar. Oleh karena itu kita harus cermat dalam memakai kata-kata yang benar dalam sesuai dengan EYD. Jadi misalnya kamu menulis skripsi, kamu menyampaikan proposal skripsi itu setebal paket. Kemudian ada teman kamu yang skripsinya itu baru proposal yang sudah setebal Al-Quran. Nah ini yang harus perlu kita pelajari bahwasanya skripsi yang setebal paket itu belum tentu isinya skripsi yang setebal Al-Quran itu belum tentu isinya lebih berbobot dibandingkan dengan skripsi atau proposal yang setebal paket. Karena bisa saja yang setebal paket itu mungkin bahasanya singkat namun padat dan jelas. Nah, itu juga yang diperhatikan dalam tata tulis ada ya. Kemudian 4, motivasi. Faktor penghambat dalam keadaan keterampilan menulis yaitu motivasi yang masih kurang. Hal itu disebabkan oleh karena rasa cepat capek, tulisan yang kurang sistematis, tidak mengerti mengenai tulisan yang baik, sehingga semua itu menjadikan kita malas untuk menulis. Nah, kalau tulisanmu jelek atau tulisanmu kayak cakar ayam, ya terus berlatih saja. Berlatih menulis bagaimana cara supaya tulisan kamu baik dan enak dipandang mata. Tapi tidak banyak juga sekarang itu IQ-nya tinggi tetapi tulisannya jelek. Itu juga banyak yang saya temukan. Banyak mahasiswa yang seperti itu. Tulisannya jelek tetapi IQ-nya tinggi. Kemudian ada juga yang tulisannya bagus tetapi otaknya tidak sebagus dengan yang IQ-nya yang tulisannya jelek.
Ini semua kembali kepada kalian, kepada individunya masing-masing ada ya. Jadi kalau kamu ingin tulisannya bagus ya harus melatih diri bagaimana cara supaya tulisanmu bagus. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan kita yang kurang akan menghambat kegiatan proses menulis karena menulis itu memerlukan ide yang dapat pengetahuan yang luas. Maka kita harus memperbanyak ilmu pengetahuan dan sering mencari informasi dimanapun itu. Kemudian kecepatan dan menulis. Kemudian kecepatan dalam menulis. Nah, kita menulis dapat menyebabkan ketinggalan informasi penting yang harus ditulis. Hal itu bisa disebabkan karena penyajian materi yang terlalu cepat. Nah, kecepatan dalam menulis ini biasanya orang yang sudah terlatih dalam menulis ya, yang tulisannya bagus, kemudian nah ini juga lebih sempurna lagi kalau misalnya tulisanmu bagus, kemudian tulisanmu juga kamu sangat lincah dalam menulis. Nah, ini juga sangat sangat dijunjung tinggi oleh kaum mahasiswa, terutama bagi yang jadi pengajar ya. Tapi di kalian kan tidak ada yang mau jadi pengajar, mau jadinya staff ya. Nah, staff juga itu kan ya setidaknya kalau 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 dihadapkan dengan komputer setiap hari ya setidaknya adalah nota-notanya untuk mencatat sebuah buku harian atau kan kegiatan harian dalam sebuah tulisan. Nah, ini juga yang perlu dipahami. Kemudian kurang percaya diri. Faktor yang menghambatnya yaitu pemalu dan kurang melatih menulis. Solusinya ialah kembangkan ekspresi, hilangkan kata, rasa, dan pikiran malu, memiliki motivasi, dan hilangkan rasa takut. Jadi hilangkan rasa takut bahwasanya tulisanmu jelek, ya hilangkan rasa itu. Intinya kamu melatih terus tangan kamu untuk menulis. Kemudian menentukan tema. Nah, menentukan tema ini adalah kesulitan dalam menentukan tema suatu bahan pembicaraan disebabkan oleh keterbatasan ide, minimnya kosakata, dan tidak fokusnya tema, sehingga kita harus benar-benar memiliki ide yang kreatif. Selanjutnya membuat kerangka tema, membuat poin-poin tema, lalu membuat tema yang sesuai. Nah, di sini kenapa saya implementasikan menentukan tema? Jadi kalau Anda menulis itu ya harus memang sesuai dengan tema. Misalnya kamu menuliskan suatu topik atau topik bahasa Indonesia ya, kamu harus belajar menulis tentang ejaan yang disempurnakan atau bahasa bahasa yang baku. Nah, beda dengan kalau temanya kamu menulis di suatu undangan, misalnya kamu menuliskan suatu undangan non formal ada ya. Kemudian kamu ingin mengatakan kata guys, hai guys, saya undang kalian ya di acara kami. Nah, kamu bisa memakai bahasa yang tidak baku di situ, tetapi perhatikan juga penulisannya harus indah dan harus juga bukan baku ya. Boleh tidak baku, yang penting itu saja saya intinya harus komunikatif, harus komunikasinya tersampaikan. Jadi walaupun tidak baku, yang penting komunikasinya tersampaikan. Nah, dalam undangan ini misalnya kamu ingin ulang tahun, kemudian kamu menulis suatu undangan. Misalnya, hai guys, saya undang kalian datang di acaraku ya. Nah, ini kan masuk sudah kategori tidak baku, tetapi yang penting bahasanya tersampaikan. Itu saja yang penting, bahasanya tersampaikan. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk keterampilan berbahasa. Jadi ada 4 ada ya. Keterampilan berbahasa itu ada 4, ada berbicara, membaca, menulis, dan menyimak. Materi yang saya paparkan tadi ada yang mau ditanyakan, Adek? Pak. Ya. Kenapa, Dek? Enggak ada, Pak. Oke, kalau begitu masuk di penugasan ada ya. Sediakan kertas dan pulpen. Saya akan kasih tugas kamu untuk dikerjakan.
Kemudian setelah itu saya akan bertanya kembali kepada kalian apa-apa yang kamu tangkap dari penjelasan saya deh ya. Oke, silakan ditulis. Sudah sedia alat tulisnya? Pak, kertas sama pulpen, Sudah, Pak. Pak. Belum, Pak. Belum, Ya, Pak. kertas sama pulpen. Sudah siap, Dek? Sudah, Pak. Oke, jadi soal nomor 1 itu sebutkan dan jelaskan 4 keterampilan berbahasa. Sebutkan dan jelaskan 4 keterampilan berbahasa. Soal nomor 2, sebutkan 8 bagian keterampilan berbicara. Sudah masuk jam semua. Sudah cukup bisa. Pak, bisa diulang satu kali, Pak? Oke, soal kedua, sebutkan 8 bagian keterampilan berbicara. Ada kok tadi di PowerPoint ya. 8 keterampilan berbicara. Oke, soal nomor 3. Soal nomor 3. Soalnya adalah, apakah masyarakat Indonesia diwajibkan? Apakah masyarakat Indonesia diwajibkan menguasai 3 bahasa? Apakah masyarakat Indonesia diwajibkan menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa daerah, nasional, dan internasional? Kemukakan alasanmu. Jadi mengumumkakan alasannya. Apakah masyarakat Indonesia diwajibkan untuk menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa daerah, bahasa nasional, dan internasional? Jelas, Adek? Iya, Pak, jelas. Iya, Pak. Oke, silakan dijawab, Adek ya. Jadi saya tunggu sekitar 20 menit untuk saya bertanya kembali ke kalian. Bahasa daerah apa lagi, Pak? Sudah itu, Bahasa, Pak. Bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa internasional. Jadi saya ulangi ya, apakah masyarakat Indonesia diwajibkan menguasai 3 bahasa tersebut, yaitu bahasa daerah, bahasa nasional, dan internasional? Kalau iya, kemukakan alasannya. Pak.